ketika Sayyidina Ali nanya kepada Nabi, "Dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashariha wa afdaliha." Ya Rasulullah, kasih saya jalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah dan yang paling utama jalannya itu. Apa ya Rasulullah? Kata ya Rasulullah, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Sebagus-bagus apa yang keluar dari mulut aku dan nabi sebelum aku itu la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, itu mah kalimat la ilaha illallah mah semua orang ya bisa. Saya mau pengen yang khusus." Kata Nabi, "Wahai Ali, seperti yang saya bilang tadi, kalau seluruh alam semesta dan isinya ada di timbangan satu, la ilaha illallah ada timbangan satu lagi, maka seluruh alam semesta dan isinya kalah berat dengan la ilaha illallah." Disuruh Sayyidina Ali, "Ghammid ainaika ya Ali, tutup matamu, tarik dari bawah pusar, la ilaha illallah." Rasul mencontohkan 3 kali, Sayyidina Ali mengulangi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah 3 kali. Jadi talqin itu bukan karangan Suryalaya, itu bukan karangan Abah, itu mah dari zaman Nabi talqin sudah ada. Semua sahabat Nabi yang 124.000 itu sahabat jumlahnya, itu semua ditalqin oleh Rasulullah. Sahabat aja ditalqin. Sahabat dijamin masuk surga. Sahabat itu dijamin masuk surga. Nabi begitu selesai perang Hunain, perang Tabuk, bukan perang Hunain, perang Tabuk. Nyala ada tuh. Perang Tabuk atau perang Badar. Di riwayatnya ada perang Badar, ada yang ngomong juga perang Tabuk. Ketika pulang dari perang Badar yang sahabat tuh lagi perang tuh pada puasa. Itu 313 orang bisa ngalahin 1000 orang. Korbannya itu di umat Islam itu cuma 70 orangan. Kata Nabi, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah pulang dari perang kecil menuju kepada perang yang besar, kata Nabi. Perang Badar disebut perang kecil sama Nabi. Yang perang lagi pada puasa, ongkoh. Kemudian apa lagi? Jumlahnya dikit, bisa ngalahin yang banyak. Kemudian kerugiannya juga cuma sedikit, timbang 70 orang yang meninggal. Kalau pakai otak nggak masuk itu. Harusnya kebantai 300 orang lawan 1000 tuh. Kan begitu. Tapi kata Nabi itu perang kecil. Nah, kata sahabat, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah." Terus perang yang gede itu apa? Kalau segini dibilangnya kecil, yang gede kayak gimana? Kata Rasulullah, "Jihadun nafas." Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan, perang melawan diri sendiri. Ketika subuh-subuh tuh baru bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini matanya berat banget. Buat bangun malam tuh ini mata tuh berat buat tahajud, Masya Allah. Itu perang tuh lawan hawa nafsu tuh. Masya Allah. Itu kotak lewat, itu lewat aja, lancar aja tuh kotak lewat. Suruh lewat tuh kotak. Maka tempo-tempo sholat Jumatnya di situ, di Al-Akhir tuh proyek. Itu mah nggak pakai kotak, itu mah orang yang lewat. Tempo-tempo kalau dia pura-pura tidur, depak-depakin aja tuh. Nah iya. Kenapa bisa begitu? Kenapa banyak orang yang tahu ilmu tapi nggak banyak yang ngerjain? Ilmu sebenarnya kita udah banyak. Semua udah tahu kan, tahajud tiap malam bagus. Tahu semua. Tapi jarang yang ngelakuin. Semua udah tahu, sodako bikin banyak, bikin bagus. Banyak yang nggak ngamalin. Kita mah ilmu sebenarnya udah banyak, cuma banyak yang nggak manfaat tuh ilmu. Semuanya tahu, datang ke majelis taklim, datang ke pengajian, mau apa ge pengajiannya, yang penting judulnya ngajak yang bener. Itu bagus, pahalanya gede banget. Tapi masih banyak yang mau datang. Itu ilmu banyak, tapi kagak manfaat. Ilmu mah biar kata satu, yang penting manfaat, kepake. Dia timbang tahu ilmunya dikir jahar, dikir hobi yang di dalam. Diamalin aja. Nah, itu yang berbuah. Itu yang berbuah. Yang tadinya jarang duha jadi duha. Yang tadinya tidak tahajud jadi tahajud. Ya guys ya. Dulu sebelum tahajud nama tahajud emang.
Terus tahu nggak rentetannya itu? Kalau tahajud itu syukur wudu, syukur nikmat, ya kan? Tahiyatul masjid, obat, istikharah, hajat, tahajudnya 6 rakaat, tasbih 4 rakaat, sholat sunat tasbih, witir 3 rakaat. Tahu itu? Nah, nggak tahu. Begitu ditalkin tahu kan? Tapi enteng aja ngamalin ya. Itu sholat yang segitu banyak, itu kalau dihitung dari mulai syukur wudu sampai sholat witir itu 25 rakaat itu. Tiap malam. Belum juga nanti kalau dikira yang 2021. Masa itu sebelum ditalkin belum tentu kuat itu begitu. Tapi kalau udah ditalkin kuat. Kenapa? Udah ada dikirnya di dalam. Makanya nanti di hari kiamat banyak orang demo sama Allah. Ya Allah, saya di dunia ini sering baca la ilaha illallah. Mana itu pahalanya? Kata yang baca la ilaha illallah itu diampuni dosanya 4000 dosa besar diampuni sekali la ilaha illallah. Katanya sekali la ilaha illallah itu cabang iman tertinggi. Saya udah sering baca itu tiap maghrib 33, tiap subuh 33. Allah langsung ngomong sama dia, kadzabta ya abdi lima taqulu ma la taf'al. Kamu dusta, kata Allah. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan hak-hak yang ada di dalam la ilaha illallah. Hak la ilaha illallah itu talqin. Talqin. Tahu talqin? Dimasukkan inti kalimat la ilaha illallah ke dalam ruh. Jadi talqin itu bukan untuk orang sekarat. Bukan untuk kuburan talqin itu. Itu juga boleh, silahkan, dianjurkan itu juga sama Nabi. Cuman boro-boro orang lagi sekarat, lagi itu boro-boro dikasih la ilaha illallah, dikasih tahu juga nggak akan dimakan. Orang lagi sekaratul maut, boro-boro dikasih la ilaha illallah, dikasih tahu nasi goreng makanan yang paling enak coba. Boro-boro ini dimakan. Apalagi dikasih la ilaha illallah, boro-boro ngikutin. Pengalaman saya itu. Ini dulu mulut ini alat ini sering nuntun orang. Ayo Pak, tuntun saya. La ilaha illallah. Boro-boro ngikut. Macam-macam. Kalau udah kita tuntun, ada baik yang disebut. Tanah gua yang di sana ukurin lo tanah gua. Ada yang begitu. Anak gua no ukurin gitu. Meninggal. Masya Allah. Bukan begitu talqin sama talqin mas saat lagi sehat begini. Kalau talqinnya saat udah orang meninggal, kalau meninggalnya bareng gimana? Siapa yang talqin? Karena di Islam ada meninggal bareng. Ketika Israfil nurut sangkala mati semua. Siapa yang talqin? Padahal talqin itu wajib dari Nabi. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Yang mau mati, semua kan pasti akan mati. Kan pada hidup semua. Terus, bilang enggak ada matinya orang ya. Kita semua mau mati, maka wajib ditalqin la ilaha illallah. Itu namanya dzikir la ilaha illallah. Kalau sudah ditalqin tuh dzikir la ilaha illallah dan mengamalkan hak la ilaha illallah. Tiap habis sholat 165, lebih banyak lebih baik. 165 itu jangan dibilang cuma hitung-hitungan anak kecil, bukan, itu hasil pengamatan ilmu dan amalia. 165 itu ngambil dari lam 5 kali 30 sama dengan 150. Lamnya kan la ilaha illallah ada 5. Alif 5 kali 30 kali 1 sama dengan 5 alif. H 2 kali 5 sama dengan 10. Jumlah jamleh 165. Itu abjadiyah. Abajadun, hawazun, hafayatun, lamanun, sa'afasun, qarashun, tasakhadun, dododun. Itu dalilnya di situ. Jadi 165 itu bukan bilangan sembarangan. Hirqah, bekas pemberian dari guru. Terus sampai ke Rasulullah. Dulu Rasulullah bikinnya ini seperti kita itu. Itu yang diajarkan kepada Sayyidina Ali.
Walaupun zikir Nabi banyak, zikir Nabi ada banyak. Yang sering-sering di masjid juga zikir Nabi sama. Cuman zikir khusus yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, zikirnya seperti itu. Ketika Sayyidina Ali nanya kepada Nabi, dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa ashariha wa afdaliha. Ya Rasulullah, kasih saya jalan yang paling dekat kepada Allah, yang paling mudah dan yang paling utama jalannya itu. Apa ya Rasulullah? Kata ya Rasulullah, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebagus-bagus apa yang keluar dari mulut aku dan Nabi sebelum aku itu la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, itu mah kalimat la ilaha illallah mah semua orang ya bisa. Saya mau pengen yang khusus. Kata Nabi, wahai Ali, seperti yang saya bilang tadi, kalau seluruh alam semesta dan isinya ada di timbangan satu, la ilaha illallah ada timbangan satu lagi, maka seluruh alam semesta dan isinya kalah berat dengan la ilaha illallah. Disuruh Sayyidina Ali, gommin ainaika ya Ali, tutup matamu, tarik dari bawah pusar, la ilaha illallah. Rasul mencontohkan 3 kali, Sayyidina Ali mengulangi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah 3 kali. Jadi talqin itu bukan karangan Suryalaya, itu bukan karangan Abah, itu mah dari zaman Nabi talqin sudah ada. Semua sahabat Nabi yang 124.000 itu sahabat jumlahnya, itu semua ditalqin oleh Rasulullah. Sahabat aja ditalqin. Sahabat dijamin masuk surga. Sahabat itu dijamin masuk surga. Perlu ditalqin oleh Rasulullah. Kita, Masya Allah, maka wajib talqin. Wajib. Setiap yang akil balik wajib ditalqin. Tuh. Supaya apa? Supaya bisa balik kepada Allah. Jadi tidak mati lagi. Kalau yang belum ditalqin mati istilahnya. Summa yuhyikum. Kita tadinya awalnya mati di perut ibu kita. Summa yuhyikum. Allah hidupkan. Ketika 4 bulan dihidupkan, kalau ditiup hidup kita. Summa yumitukum. Kemudian dimatikan oleh Allah di dunia, dimati. Summa yuhyikum, dihidupkan lagi sama Allah di padang mahsyar. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kita kembali. Kalau yang sudah ditalqin mah, talqin itu membangunkan orang tidur hatinya, menghidupkan orang mati hatinya. Setelah itu tidak mati, tidak tidur lagi. Jadi begitu hanya tahu mati, mati yang pertama yang sebelum hidup, yang ketika di kandungan ibu nih sebelum 4 bulan itu mati pertama sebelum hidup. Kita tahu mati pas itu tuan. Setelah itu nggak mati lagi. Kalau sudah ditalqin mah langsung summa ilaihi turja'un, langsung balik kepada Allah. Makanya bahasanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini untuk Allah dan akan kembali kepada, kembalinya kepada Allah, bukan ke alam kubur. Masih banyak orang mengatakan ke alam kubur itu wajib. Alam kubur itu khusus bagi orang yang belum jelas alamat ruhnya. Ruhnya ini belum ada la ilaha illallah, makanya masuk dulu, karantina, ditanya dulu sama malaikat, man roh buka, mana nabi buka, sama kita buka, tanya dulu. Kalau sudah ada la ilaha illallah mau ngapain ditanya, langsung. Ibarat kata surat, mau surat kaleng itu. Tapi kalau ditanya mau kemana, itu penyesalan orang yang tidak ditalqin di dunianya. Ketika masuk alam kubur itu kemana. Ayo ting itu. Ainal mafar. Itu surat Waqiah itu. Surat kiamah, bukan surat Waqiah. Surat kiamah. Ainal mafar. Mau kemana ini kita ya? Habis ini kemana ya? Ya begitu. Gak tahu alamat. Alamat palsu. Kalau orang sudah ditalqin mah tidak alamat palsu. Ilaihi roji'un, kepada Allah. Makanya kalau lagi ada orang meninggal pasti ngomongnya begini, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Nggak ada orang yang kalau lagi ngomongin kematian innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke alam kubur, telah berpulang ke alam barzah. Pasti ke
Allah, karena baliknya itu harusnya ke Allah, bukan ke alam kubur. Itu. Jadi ke alam kubur tidak wajib, hanya bagi orang-orang yang belum ditalqin masuk alam kubur. Kalau ada ikhwan yang sudah ditalqin kelempengan masuk alam kubur, ada nggak ikhwan yang masuk alam kubur? Ada. Ya kalau dikira nggak ngamalin, nggak habis talqin, bleng aja tuh. Orang ngamal-ngamalin bisa, manakib ya kagak, khotaman kagak, diamalin kagak, ketemu abah juga nggak, sekali-kalinya itu pas lagi ditalqin. Bleng aja hilang. Masuk gak? Masuk ntar. Tapi begitu masuk, tanya, man rabbuka? Abah awas. Mana biuka? Abah awas. Ma kita buka? Abah awas. Dulu Syekh Abdul Qadir begitu. Muridnya dalam manqobah gitu. Muridnya masuk alam barzakh, alam kubur. Tanya sama malaikat, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Abdul Qadir Al-Jilani. Wa nabiyuka? Abdul Qadir Al-Jilani. Ma kita buka? Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Abdul Qadir mulu aja. Kata malaikat Munkar Nakir, sahabat nih. Gue sahabat nih. Gak tahu, saya mah gak tahu. Allah gak tahu, saya taunya Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu ngomong begitu, Syekh Abdul Qadir datang. Malaikat, ini murid saya. Jangan tanya dia, kalau mau tanya saya. Terus Syekh Abdul Qadir. Saya langsung, itu kalimat keras dari Syekh Abdul Qadir. Is'al munkaran wa nakiran inda maji'ihima yukhbiraka anni. Kalau seandainya munkar nakir datang saat di alam kubur, nanti kita kelempengan masuk, tanya sama munkar nakir, bapak munkar, bapak nakir, tahu Syekh Abdul Qadir? Wah, kamu muridnya ya? Waduh, berarti kita salah masuk. Begitu. Ntar kalau ada kelempengan begitu, ikhwan masuk ke alam kubur, kamu muridnya Abah? Awas, iya. Mana buktinya? Tuh kalender saya sinar rasa aja. Foto Abah Awas ada di rumah saya, ada. Muridnya Abah Awas saya mas. Dijamin tidak akan masuk. Karena di dalam dirinya sudah ada la ilaha illallah. Begitu juga Israel itu diciptakan untuk roh yang di dalamnya itu tidak bisa keluar. Orang sakaratul maut. Orang itu sakaratul maut mabok, sakarat itu mabok. Orang sakaratul maut itu kenapa dia bisa sakarat mabok itu lagi mau mati? Kenapa? Karena rohnya nggak bisa keluar sendiri. Makanya perlu bantuan Israel dicabut. Kalau yang sudah ditalqin la ilaha illallah itu keluarnya senapas-senapas bersama la ilaha illallah. Makanya nggak begini husnul khotimahnya orang torekot mah la ilaha illallah. Nggak begitu. Itu masih sinetron. Dulu di Tasik ada Iwan, murid Abah Anom, main di Indosiar. Begitu perannya tuh itu peran jadi orang mati. Matinya husnul khotimah. La ilaha illallah. Sinetron itu mah nggak ada yang bisa begitu. Keluar bersama la ilaha illallah itu berarti dijemput. Kalau seandainya keluar bersama la ilaha illallah harus ngucap mulutnya la ilaha illallah, berarti Nabi Muhammad tidak husnul khotimah. Karena Nabi Muhammad akhir kalamnya bukan la ilaha illallah, ummati ummati ummati, kan begitu. Atau dalam riwayat lain ar-rafiqul a'la, bukan la ilaha illallah akhir kalimatnya dari Nabi ketika mau meninggal dan mau pulang. Berani mengatakan Nabi tidak husnul khotimah. Makanya disebut husnul khotimah itu rohnya ini keluar bersama la ilaha illallah. Nggak harus nyebut ininya. La ilaha illallah kan udah di dalam, keluar sendiri. Makanya dalam kitab Awariful Ma'arif halaman 165 diterangkan innal malaka yasta'miruna dzakira fi qubdari. Sesungguhnya malaikat Israil itu nunggu orang-orang yang ahli la ilaha illallah fi qubdari ketika ajal. Ditunggu sama malaikat Israil. Udah keluar belum nih? Oh, udah keluar. Ayolah bareng-bareng. Sambut sama para malaikat. Tidak ke alam barzakh rahmah Allah. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir ma fi maq'adi sidqin indal malikin muqtadir. Begitu. Langsung ke rahmatullah. Itu mau pasti. Pasti. Alhamdulillah. Tinggal sujud syukur 10 langit dan bumi kita sudah punya. Tinggal diamalkan.
diistiqomahkan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan semuanya. Kita semuanya diistiqomahkan untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan istiqomah, dengan karamah penguasa Abaus. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli